Saya Warsidi, jabatan sebagai Sekda Ginsi Jawa Timur. Jadi nama saya Baik, Bapak-Bapak, Ginsi Award sebenarnya sudah mulai kita adakan tahun 2018 yang pertama. Terus kemudian karena ada COVID, kemudian baru kali ini kita selenggarakan kembali tahun 2023 ini adalah Ginsi Award yang kedua. kriteria bisa masuk ke Ginsi Award itu apa saja, Pak? Bagi anggota. Iya, bagian. Kalau bagi anggota itu ada kriteria yang kita syaratkan karena ada beberapa. Yang pertama adalah tentang administrasi. Mereka akan punya kita akan punya administrasi. Iya. Bagaimana mereka mengikuti administrasi yang kita persyaratkan. Yang kedua adalah tentang aktivitas. Mereka itu aktif nggak di Ginsi ini? Iya. Anggota tapi kalau tidak aktif berarti tidak masuk kriteria gitu ya, aktivitas. Terus kemudian reputasi. Reputasi itu adalah reputasi importir itu di mata masyarakat, di mata Ginsi, di mata masyarakat. Jadi tidak ada cacat misalnya. Ya kan ada misalnya ada importir yang menurut masyarakat oh ini ya, gitu ya. Jadi tidak ada cacatnya kriterianya. Kemudian untuk mendapatkan awardnya sendiri seperti kayak dari Pelindo, kemudian dari itu, nah ini penilaiannya dari mana, Pak? Oh kalau yang itu kan partner ya. Iya. Itu partner daripada importir. Importir itu dalam melakukan importasi itu kan butuh partner kerja. Jadi misalnya saya sebagai importir, saya akan dibantu oleh ketika kita butuh surveyor. Surveyor kita akan berhubungan dengan surveyor. Kalau kita butuh PPJK misalnya, kita akan berhubungan dengan mereka. Kita butuh misalnya APBM ya PBM dan lain-lain. Ya, itu kita butuh pelayaran mereka, pelayaran. Jadi dari segi pelayanan kalau buat yang untuk partner kerja kita Yang menerima award itu, Pak. ya, jadi yang menerima award dari sisi pelayanan Iya. itu yang kita nilai itu dari kinerja pelayanannya terhadap importir. Itu karena importir ini dilayani oleh mereka, jadi kita sebagai pemilik barang itu bisa memberi penilaian di antara PPJK ini mana yang paling baik pelayanannya, mana yang paling bagus untuk PBM-nya, itu seperti itu misalnya, kira-kira seperti itu. Nah itu yang bisa adalah kita minta 500 anggota itu disurvei. Kamu kalau seandainya untuk masalah surveyor itu yang terbaik itu surveyor apa saja. Jadi ini kita lakukan secara fair. Hasil tadi ada nomor satu siapa, nomor dua siapa, itu bukan dari kami asosiasi tapi dari anggota kami, importir anggota kami yang milih melalui survei. Nah, itu. Bagi Ginsi maupun bagi anggota ya. Ini sampai sekarang aja ekonomi masih belum pulih kan gitu kan. Itu banyak permasalahan. Terus kemudian termasuk aturan-aturan yang lagi banyak perubahan. Terus seperti ini kenyataan adalah PP 28. PP 28 itu sudah mulai dengan PP 28 itu maka kan importir umum ya, importir umum kan tidak bisa melakukan produk-produk importasi besi. Nah itu kan tidak bisa. Nah ini kan dirubah lagi menjadi PP 28 ini dirubah ke PP 46. Nah itu masih digodok di kementerian. Nah itu kita masih nunggu hasilnya. Mudah-mudahan itu hasilnya baik sehingga kita ke depan bisa khususnya importir umum bisa melakukan impor lagi untuk produk-produk yang dibatasi seperti besi-besi itu ya. Jadi dari negara mana sih, Pak, yang paling banyak?
Banyaknya dari Cina. Dari Cina, Mas. Cina. Jabatan saya Wakil Ketua 3 Bidang Kepelabuhanan dan Kepabeanan. Nomor HP yang ada di Iya, kita harus memaksimalkan sosialisasi ke anggota untuk peraturan-peraturan yang sering berubah ini. Gitu. Jadi kalau peraturan importasi besi itu hampir 1 tahun 2-3 kali berubah. Jadi nggak stabil, Mas ya. Nah, ini dari pihak organisasi Ginsi ini yang kita maksimalkan sosialisasi ke anggota. Gitu. Ini saya rasa seperti ini untuk salah satu fungsi Ginsi ini adalah sosialisasi peraturan-peraturan dari pemerintah ini. Ya, Gitu. Partner pemerintah, partner anggota, Ya. sehingga peraturan-peraturan yang dari pemerintah itu kita bisa sosialisasikan kepada anggota, sehingga anggota ini ketika melakukan importasi mengetahui betul ya, regulasi apa yang benar. ya, regulasi seperti apa, sehingga tidak salah dalam impor. Karena ingat, kalau kita salah kita impor, 1 hari saja sudah kerugiannya sudah ini. Nah, seperti itu. Itu tugas kami sebagai Ginsi untuk membina, memahamkan kepada seluruh anggota. Gitu. Termasuk masalah dwelling time. Transportasi, kita akan selalu komunikasi dengan pihak berwenang dan juga kepada anggota. Nah, seperti itu, sehingga semua aturan yang ini bisa kita sampaikan pada anggota semua. Baik. Belum. 1, 2. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk PT yang sudah menerima sertifikat.